Thomas, Ya Pak Daud. hari ini kan hari pencurahan Roh Kudus. Betul Pak Daud. Jadi kita hari ini tentang Roh Kudus. Siap Pak Daud. Haleluya. Kita akan mulai dengan ngopi bareng Pak Tony dan Pak Daud sudah di tengah kita. Shalom malam Pak Daud. Shalom Thomas. Yes, malam Pak Daud. Puji Tuhan. Silakan Mari Pak kita Daud. berdoa ya. Siap. Aku mohon kuasa Elohim bekerja. Yes. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lat kami semua Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya Pak Daud. Thomas, Ya Pak Daud. hari ini kan hari pencurahan Roh Kudus. Betul Pak Daud. Jadi kita hari ini tentang Roh Kudus. Siap Pak Daud. Ada satu pemahaman dalam ilmu kebatinan pribadi saya sebelum bertobat. Sebelum bertobat Pak Daud ya tentang kebatinan ya. Kebatinan. Nah, nomor satu yaitu tentang tingkatan ilmu. Tingkat ilmu. Nah, tingkatan ilmu itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tingkat ilmu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Oke Pak Daud. Pertama tingkat tubuh yaitu Tingkat yang tubuh. disebut kanuragan. Yang disebut kanuragan. Oke. Nah, kanuragan ini adalah jenis kebal, ilmu menghilang, ilmu bela diri, itu disebut namanya kanuragan. Kanuragan itu tubuh ya Pak Daud ya. Itu tubuh. Tubuh menghilang. Ya. Nah, itu tubuh. Santet termasuk Pak tubuh. Itu masuk ke nomor 2. Nanti Nomor 2. ini nomor 1 tubuh dulu. Ya. Yaitu tubuh ini yang bersifat yang namanya kekebalan, menghilang, Ya. Menghilang. pukulan jarak jauh. Pukulan jarak Pokoknya jauh. intinya adalah pertahanan diri. Ya. Nah, dan menyerang. Menyerang ya. Itu bertahan dan menyerang. Itu kanuragan. Yes. Nah, tingkat kedua yaitu ilmu batin. Ilmu batin. Nah, ilmu batin itu menyangkut jiwa yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Dengan menggunakan kekuatan roh atau bantuan roh. Oh. Yang disebut namanya penyatuan alam, seimbang dengan alam, menyatu, harmonis, sinergi dengan alam. Ya. Ini namanya tingkat kedua, tingkat jiwa yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ya Pak Daud. Itu termasuk telepati, termasuk jenis santet, itu kan kekuatan batin untuk menyerang dengan bantuan roh. Ya. Itu sebatas jiwa. Ya. Nah, itu jiwa ini berhubungan dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar Pak Daud ya. Ya, Thomas? Alam bawah sadar. Nah, jiwa. Jiwa. Nah, pada waktu tingkat tertinggi, dan itu jarang ada yang sampai puncak itu, yaitu manunggaling kawula kalih Gusti, menyatunya Allah dan manusia, menyatunya Sang Pencipta dengan manusia. Dan itu perlu bertahun-tahun. Perlu disebut bertahun-tahun. Ilmu marifat tertinggi. Oh, namanya marifat tertinggi Pak Daud ya, zaman itu Pak Daud ya. Karena itu berhubungan roh dengan roh. Wow. Antara roh manusia ketemu menyatu dengan Sang Pencipta. Ya. Dan tarafnya itu seseorang akan memiliki kemampuan weruh sadurunge winara, tahu apa yang akan terjadi. Wow. Maka disebut marifat tertinggi. Marifat tertinggi itu yang level Dan itu ketiga, nanti ya. biasanya itu setelah mengalami puncak ilmu tertinggi, setelah itu dia mengasingkan diri karena sudah mengalami kesempurnaan untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Oke. Dan itu jarang ada yang sampai melampaui atau mencapai taraf itu. Kenapa Pak Daud bisa
bisa jarang. Berarti ada tapi jarang Pak Daud ya. Karena manusia berdosa. Tapi Pak Daud pernah ada gambaran, ada yang pernah nggak begitu Pak Daud? Kalau saya menemukannya nanti saya kasih tahu. Ya. Nah, kalau guru saya itu menemukan, yaitu menghadap Sang Pencipta, itu pun hanya mendapat setitik terang. Setitik terang. Oke. Ya, guru saya berkata sama saya bahwa nanti masa depan saya ada 3 hal yang harus diperhatikan. 3 hal. Yang pertama, bahwa saya tidak bisa melarat dan tidak bisa miskin. amin. Kedua, seumur hidup tidak akan punya utang. Amin. Seumur hidup tidak punya apa? Utang. Tidak punya utang. Nah, dan yang ketiga, Thomas. Ya. Ini yang ketiga, Thomas ya. Ya. Ini guru saya yang ngomong, kamu akan melihat terang di umur 18 tahun dan kamu melihat raja yang adil, sang terang itu umur 19 tahun. Wow. Terjadi nggak Pak Daud? Terjadi. Wow. Seperti apa Pak Daud? Boleh gambarkan nggak? Saya ketemu Yesus sendiri. Oh. Dan setelah saya bertobat, baru saya paham. Pada waktu kita bertobat, Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Amin. Itulah tingkat tertinggi, marifat tertinggi. Yes. Tidak perlu macam-macam, tidak usah aneh-aneh. Iya. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, lahir baru, rindu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Yesua HaMasiah, Roh Yahweh, Roh Elohim yang ada dalam diri kita, Roh Sang Pencipta, pribadi ketiga dari Tritunggal. Dan ingat, waktu kita diberi Roh Kudus, ada nubuat melihat masa depan. Amin. Mengetahui hal yang tersembunyi. Sembunyi. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, karunia-karunia Roh. Berarti kalau kita percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus, itu ilmu tingkat tertinggi. Haleluya. Tidak usah bertapa, Nggak usah semedi. tidak usah bertapa bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya. Cukup terima Tuhan Dan Yesus masih ya. terima Yesus, bertobat, lahir baru, dan masih bebas makan babi. Haleluya. Bagaimana Thomas? Haleluya Pak Daud. Bebas makan apa? Makan babi. Nah, jadi makanya Alkitab berkata, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku mencari kamu. Amin. Bagaimana pendapat saya, teman? Luar biasa Pak Daud. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, itu adalah tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Haleluya. Karena ketemu Sang Pencipta. Karena kita bersatu menyatu dengan Sang pribadi, roh pribadi Allah sendiri ya. Iya. Gimana pendapat saya, teman? Luar biasa Pak Daud. Memberikan itu yang disebut namanya manunggaling kawula kalih Gusti. Ya, menyatunya Allah dengan manusia. Terjadi kalau kita percaya Yesus, lahir baru, bertobat, lahir baru Pak Daud ya. Makanya keselamatan itu adalah anugerah. Bukan kita yang upaya. Ingat, sebelum dunia dibentuk, jadi pada waktu saya ketemu Yesus tahun 93, dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini, teman. Oh, ya, ya. Nah, setelah itu dia bicara pada saya. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan itu Yahweh. Aku adalah aku, akulah aku, akulah aku, Yahweh. Yahweh, ya. Yahweh. Nah, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yesua HaMasiah. Jadi saya dengar nama Yesus asli. Wow. Yesua HaMasiah.
Dan ada kata-kata ini seperti ini Thomas, yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Apa Pak Daud? Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Amin. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah menentukanmu. Amin. Dan aku memperhatikanmu hari-hari yang akan terbentuk di rahim ibumu. Amin. Nah, itu panggilan Tuhan dalam hidup saya, bahwa Tuhan bicara pada hari-hari yang dibentuk, yang akan dibentuk, Yes. terbentuk yang akan dibentuk, Amin. bahwa Tuhan memperhatikan saya sejak dalam rahim ibu saya. Amin. Nah, jadi itu kata-kata itu tidak bisa lupa seumur hidup Thomas. Amin. Jadi Tuhan bicara sama saya apa Thomas? Aku memperhatikan hari-harimu saat-saat engkau dibentuk, terbentuk sebelum di rahim dunia ibumu. dibentuk dan di rahim ibumu. Yes. Nah, disitulah saya percaya keselamatan itu anugerah. Amin. Makanya dalam hidup ini saya tidak mau berdebat, tidak mau ribut. Betul. Kenapa? Karena keselamatan anugerah. Amin. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud memberikan Yang tidak bisa pencerahan saya lupakan sederhana. itu kata-kata apa Thomas? Ya Pak Daud? Yang tidak bisa saya lupakan itu apa Thomas? Aku mengenal kamu sebelum dunia dibentuk dan selanjutnya. Dan aku memperhatikanmu hari-hari, hari-harimu, waktu engkau dibentuk, terbentuk di rahim ibumu. Wow. Hmm. Dahsyat kata-katanya Pak Daud ya. Itu ada di Perjanjian Lama Pak Daud ya. Ya, itu firman Tuhan yang sangat merema sekali Pak Daud ya. Nah, makanya saya percaya keselamatan itu anugerah. Amin. Nah, dan anugerah itu harus kita pertahankan. Harus kita kerjakan keselamatan kita. Ada bagian kita Pak Daud. Iya, mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Amin. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud, dengan sederhana untuk mencerdaskan jemaat malam hari ini Pak Daud. Dan ini sekarang kita masuk resesi ekonomi. Yang sebenarnya. Terasa enggak Thomas? Terasa Pak Daud. Rasanya gimana? Terasanya sekarang harga mahal, semua mahal, tapi pendapatannya kan semua masyarakat tinggal di kota besar sangat susah Pak Daud. Makanya nikmati, fokus apa yang ada saat ini. Amin. Ya, amin. Amin Pak Daud. Haleluya. Pak Daud kalau boleh tanya, waktu tadi Pak Daud katakan tentang penyatuan di luar Tuhan ya dengan Allah semesta itu, Allah mana Pak Daud? Gini ya, sebelum saya bertobat, guru saya mengajarkan saya satu, bahwa kita harus percaya dunia ini ada karena ada yang menciptakan. Amin. Maka guru saya menyebut yang maha kuasa, sang pencipta. Yang maha kuasa, sang pencipta. Walaupun guru saya tidak mengenalnya, tapi dia berusaha untuk mengenalnya, sehingga bertapa bertahun-tahun dan mendapat pencerahan. Kalau saya beda, saya bertobat dan mengenalnya sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pencipta, Firman yang jadi manusia, Elohim yang menjadi manusia. Amin. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan itu adalah anugerah. Pemberian Tuhan tidak bisa
rencana manusia atau kita kerjakan, tapi Tuhan yang memilih kita. Karena saya masih ingat engkau kuperhatikan Yes. sejak hari-harimu dibentuk dan terbentuk dan akan terbentuk. Amin. Sejak dari rahim ibumu. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Dahsyat. Oke, tanya jawab ya Thomas. Oke, kita yang pertama. Silakan yang pertama, Pak Bakti atau Abraham, silakan. Ya, Ibu Seli Berau, Kaltim, silakan. Ya, shalom Pak. Mau tanya apa Ibu? Ya, saya mau minta didoakan untuk karir dan pekerjaan suami saya. Karena bertahun-tahun kami berdoa untuk itu. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, suami saya bekerja di pabrik salah satu petinggi di negeri ini. Jabatan terakhir itu GM dan PJS Deputi Direktur. Nah terus saat ini 5 tahun kami pernah karena pabrik shutdown, kami sampai tidak digaji dan sampai pemilik perusahaan itu berkata sama suami saya jaga pabrik saya. Dan suami saya melakukan itu selama 5 tahun kami bertahan di site. Dan saat ini pabrik mulai bangkit, tapi suami saya seperti disingkirkan dan suami saya satu-satunya anak Tuhan di jabatan di atas gitu. Dan kalau menurut saya seharusnya sudah layak suami saya untuk menjadi salah satu direksi, tapi itu bukan tujuan. Tapi yang penting maksud saya apa yang suami saya sudah lakukan selama ini seperti tidak dilihat dan Kita doa Ibu ya. Iya Pak. Mari kita doa ya Thomas. Yo. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Ulurkan tanganmu untuk suami ibu ini ya Tuhan. Untuk keadilan dan kebenaran muncul dan bersinar. Aku mohon kuasa Elohim bekerja. Kuasa Yahweh bekerja. Untuk memunculkan, menegakkan keadilan, terbit surya kebenaran. Amin. Nyata lawatanmu ya Tuhan. Berkati suami ibu ini Tuhan. Lindungi, buka masa depan, buka berkat, dan muncul seperti surya bersinar, terbit surya kebenaran. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, laut ya Tuhan. Amin. Oke Thomas. Ya. Oke Ibu Seli, pasti Tuhan akan berhasil, Ibu percaya ya. Oke, yang kedua dokter gigi nih ya, Indriani Tanuwijaya dari Malang ya. Silakan Bu dokter gigi. Ya Pak, saya mau tanya Pak Daud. Saya ini kan praktek itu sebagai dokter gigi itu kan sudah lama. Dulunya asalnya sukses. Kemudian mulai tahun 2013 itu di Malang sampai akhirnya praktek itu tutup. Kemudian saya di Surabaya juga gitu, pasang surut. Jadi kalau saya itu dapat pekerjaan besar, hasilnya besar itu keluar, nggak tahu sakit, nggak tahu ada aja gitu. Pak Daud, saya Thomas, Ya Pak Daud. kenapa tidak ada promosi cabut 1 diskon 3 ya? Pak Daud mau nggak dapat diskon 3 Pak Daud? Cabut 3. Bayar 1 cabut 3 Pak Daud. Kita doa tuh Ibu ini tuh. Ada yang menutup ini tuh Mas. Kita doa. Menutup ya. Oke. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka masa depan. Amin. Amin. Ibu doa buka masa depan ya Bu. Lanjut Thomas. Oke, Bu dokter gigi selanjutnya Rini Yanti Makacar. Itu kenapa Bu matanya Bu? Kok matanya Digigit semut tadi pagi, tadi sore sampai bengkak begini. Kita doa Ibu. Doa apa nih Ibu? Belum kasih pertanyaan Bu, Pak. Ibu mau bertanya apa Bu?
minta didoakan pastor, saya sudah 7 bulan sakit sesak napas. Oh, Kita oke. doa ya, Pada Thomas. yang masih sakit, Ya. masih kontrol. Kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, tumpang tangan dan kehendak Elohim jadi di dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Oke, selanjutnya Linda Sentosa. Linda Sentosa. Semut kecil aja bisa buat mata jadi bengap ya Pak Daud ya. Haleluya. Linda Sentosa silakan. Satu diskon berapa Thomas? 3. Oke, Bu Linda silakan. Saya minta tolong doakan untuk saya, besok kami pindahan, ada syukuran, dan minta yang terutama untuk anak saya tantenya dia, ini anak saya. Kita doa ya. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, berkati ini Tuhan untuk rumah dan pindahannya Tuhan, buka masa depan, buka berkat, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Yang kelima Sinta Pasali Toraja. Wah, banyak orang nih. Sinta Panali. Mau tanya apa nih? Ya, silakan Sinta. Mohon didoakan Pak untuk masa depan, terutama dalam pekerjaan. Kemarin memasukkan lamaran tapi belum dapat panggilan. Kemudian kami mohon doakan kami sekeluarga. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Demi nama Yesus, roh jahat, roh sial keluar. Demi nama Yesus, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati keluarga. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke Thomas. Ya, makasih Pak Daud. Ingat Thomas. Ya Pak Daud. Nikmati dan bersyukur. Nikmati dan bersyukur. Siapa Daud? Puji Tuhan. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan.
2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4 mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami.
Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This